Halo semuanya, di video ini kita akan belajar metode baru yang bernama Optimize Spokesman. Sebenarnya metode ini mirip dengan metode pemula yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Cuman ada perbedaan di awalannya aja. Jadi metode ini gampang untuk dipelajari dan diikuti. Metode ini saya pelajari dari channel Gabriel Morase ya. Bagi yang ingin lihat videonya, saya sertakan linknya di deskripsi video. Ide dari metode ini ketika kita sudah menyelesaikan sisi depan, lalu kita flip, center dengan edge U-nya atau edge atas sudah sama. Sehingga kita bisa langsung mulai dari pin UR, bukan lagi dari pin DR. Ini menguntungkan ya, karena kita tidak perlu lagi memposisikan jarinya seperti ini untuk menggerakkan gear DR. Mungkin saya coba contohkan dulu ya perbedaan menggunakan metode pemula dengan metode Optimize Spokesman. Untuk scramble-nya bisa dilihat di atas ya. Dan saya coba selesaikan dari sisi ini menggunakan metode pemula. Mulai dari pin DR. Sekarang saya akan coba selesaikan dengan metode Optimize Spokesman. Pin yang up atau pin yang aktif adalah pin D. Lalu di awal kita akan gerakkan gear DR dan gear UL secara bersama-sama jika memungkinkan ya. Nah, perbedaannya di situ aja. Saya coba eksekusi dulu ya. Bisa diperhatikan saja. Ketika kita flip, center dengan edge U sudah sama. Jadi kita bisa langsung gerakan gear UR. Nah, dari contoh yang sudah saya tunjukkan, terlihat kan perbedaannya? Sebagai contoh, saya masih menggunakan scramble yang sama. Yang pertama, tentukan sisi mana yang akan menjadi sisi belakang dengan cara melihat jarak terpendek dari center ke salah satu edge. Ya, jaraknya sekitar 1-3 jam lah. Contoh di sisi ini, ada center ke edge atas yang jaraknya 2 plus dan ke edge kiri jaraknya 2 minus. Lalu di sisi lain, kita akan melihat jarak dari center ke edge kanan jaraknya 1 plus. Sisanya jaraknya 3 jam. Dari inspeksi ini ada dua kemungkinan. Kita bisa memutuskan sisi ini menjadi sisi belakang karena ada center yang jaraknya cuma 1 jam ke salah satu edge ya. Atau bisa menggunakan sisi ini karena ada jaraknya yang cuma 2 jam saja. Di contoh ini saya akan menggunakan sisi ini ya, yang menjadi sisi belakang. Lalu yang kedua, jika edge yang jaraknya dekat bukan edge U atau edge atas, maka rotate terlebih dahulu. Contoh di sini, jarak terdekatnya adalah ke edge kanan, maka kita perlu rotate dulu agar posisinya menjadi edge atas seperti ini. Paham ya? Yang ketiga, hafalkan jarak dari edge U ke center. Nah, sekarang kita perlu hafalkan jaraknya. Di sini jarak dari edge atas ke center adalah -1. Karena ini menjadi sisi belakang, maka kita flip. Flipnya X2 ya. Lalu yang keempat, atur pin D menjadi pin yang aktif di awal. Pin D adalah pin di bagian bawah, pin DR dan pin UL. Berarti pin yang atas kita matikan. 4 hal yang sudah disebutkan ini kita lakukan saat inspeksi. Nah, sekarang baru kita mulai eksekusinya. Pertama, kita akan gerakan 2 gear sekaligus, gear DR dan gear UL. Bisa digerakkan secara giliran, misal gear DR dulu atau gear UL dulu, tapi lebih baiknya digerakkan secara simul atau berbarengan. Lalu ini yang perlu diingat ya, jarak dari edge atas ke center di sisi belakang yang sudah kita hafal saat inspeksi akan dieksekusi di gear UL. Sedangkan gear DR adalah jarak dari center dengan edge atas di sisi depan. Contohnya di sini adalah 2 minus. Nah, sekarang kita coba eksekusi secara simul. Yang tadi di belakang itu adalah -1 dan di depan adalah -2 ya. Seperti itu. Sisanya bisa kita selesaikan menggunakan metode pemula. Saya coba selesaikan dulu ya untuk sisi depan. Kita flip X2. Nah, center dengan edge atas sudah sama. Jadi di sini kita bisa langsung gerakan gear UR.
dan selesai ya. Gimana, gampang kan? Jadi perbedaannya hanya di awalnya saja. Kita coba sekali lagi, scramble-nya bisa dilihat di atas. Sebelum kita mulai, ingat 4 hal tadi ya. Pertama, kita cari dulu jarak dari center ke salah satu edge yang terdekat. Dan di sini terlihat, atau yang ini ya, jaraknya cuma 1 jam. Lalu kita rotate jika posisi edge-nya bukan di atas ya. Dan kebetulan ini ada di atas, berarti tidak perlu rotate. Lalu kita hafalkan jarak dari edge U ke center. Dan di sini jaraknya adalah 1 minus. Kita flip X2 dan nyalakan pin D. Ingat ya, ini dilakukan saat inspeksi. Lalu kita gerakkan 2 gear sekaligus. Gear UL untuk menggerakkan center yang belakang, yang tadi jaraknya adalah 1 minus. Dan gear DR untuk menggerakkan center depan. Di sini jaraknya adalah 2 minus. Kita eksekusi secara simul ya. Lalu sisanya bisa kita selesaikan menggunakan metode pemula. Saya coba selesaikan dulu. Setelah kita flip, bisa dilihat ya, center dengan edge U sudah sama. Artinya kita bisa langsung gerakan gear UR. Saya coba eksekusi sampai selesai. Dan selesai. Pastinya kita perlu latihan agar lancar menggunakan metode ini. Tapi percayalah, hanya merubah sedikit saja di awal, pengaruhi waktu kita bermain Rubik Clock menjadi lebih cepat. Dan di sini saya akan menunjukkan satu case. Kalau misalkan kita menemukan case ini, maka kita tidak perlu menggunakan metode Optimize Pokemon, cukup menggunakan metode pemula. Case-nya adalah ketika kita melihat ada center dengan edge sudah sama di awal. Nah, caranya adalah kita posisikan seperti ini, lalu flip X2, dan kita mulai dari sisi ini. Dan kita cukup menyalakan pin DR saja. Saya coba eksekusi ya. Nah, ketika kita flip, karena sebelumnya sudah sama di awal, maka kita bisa langsung lanjut menggunakan gear UR. Dan selesai. Oke, mungkin segitu saja ya untuk video tutorial kali ini, yang membahas metode Optimize Pokemon. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas metode lain seperti Seven Simul. Jadi, mohon ditunggu saja ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.